Ada pelaporan kepada saudara Rocky Gerung yang akan dilaporkan nanti jam 20 kalau tidak salah oleh satu komunitas lah, nggak perlu kita sebut, tapi yang ingin saya soroti adalah perilaku penegakan hukum yang tidak benar. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air dan dunia politik terkini dan info terpanas terkini supaya Anda cerdas. Kali ini soal Egy Sujana yang pasang badan terhadap dilaporkannya Rocky Gerung malam ini jam 8 guys. Kita tahu Egy Sujana alias Bang Egy adalah sosok aktivis yang lekat dengan kontroversi. Mulai dari pengacara sosok berpengaruh, berkompetisi di pemilu, bergabung dengan kalangan pergerakan politik berbasis masa Islam, hingga tersangka kasus makar. Tak lupa pula ciri khasnya, pernyataan-pernyataannya sangat keras. Namun sampai kini Egy Sujana pun masih konsisten dengan pernyataan-pernyataan kerasnya mengkritik pemerintah terkait pula dengan dilaporkannya Rocky Gerung. Egy Sujana memang sering menghiasi pemberitaan saat resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar. Egy kemudian ditangkap oleh kepolisian waktu itu dan kemudian diperiksa. Terakhir, ia dijerat pasal makar setelah dilaporkan oleh relawan Jokowi Ma'ruf Center, Suryanto, atas orasinya mengenai seruan People Power yang disampaikan di depan rumah Capres nomor urut 02 waktu itu, Prabowo Subianto. Saat itu dia mengajak massa untuk menempuh jalan People Power untuk menindaklanjuti klaim kecurangan dalam pemilu 2019 serta melantik Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai presiden, wakil presiden sebelum jadwal pelantikan resminya pada Oktober 2019 yang lalu. Dia pun kemudian ditangkap saat menjalani proses pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya Selasa 14 Mei pagi. Egy sebenarnya memiliki rekam jejak yang panjang dalam dunia hukum dan politik. Hal itu dimulai saat lulusan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya ini menempuh karir sebagai pengacara. Klien besar perlahan didapatkan, salah satunya adalah Budi Gunawan yang sempat menjabat sebagai Kepala BIN atau Badan Intelijen Negara. Ketika itu Budi dijerat sebagai tersangka kasus suap saat masih berdinas di Polri oleh KPK. Budi menggugat lewat pra-peradilan. Egy menjadi salah satu kuasa hukumnya. Dan di situ kemenangan dari Budi diraih berkat Egy. Selain itu, Egy kemudian merupakan Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA. Juga pernah menjadi pengacara FPI Habib Rizik Syihab. Kemudian tidak ketinggalan dia juga sempat menjadi kuasa hukum First Travel Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang disebut sudah merugikan jemaah senilai ratusan miliar rupiah pada 2017. Namun ia kemudian mengundurkan diri dengan alasan dua bos PT First Travel Andika Surahman dan istrinya Anis Desvitasari tidak kooperatif. Nah, berikut ini komentar keras Egy terhadap laporan Rocky Gerung. Ada pelaporan kepada saudara Rocky Gerung yang akan dilaporkan nanti jam 20 kalau tidak salah oleh satu komunitas lah, nggak perlu kita sebut, tapi yang ingin saya soroti adalah perilaku penegakan hukum yang tidak benar. Jadi pertama, kalau hal-hal yang mengkritik penguasa dilaporkan, itu ngapain kita pakai istilah negara demokrasi? Ngapain kita pakai istilah negara hukum? Itu kan hal yang sudah dijamin oleh undang-undang. Setidaknya pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar 45 lagi, kebebasan berpendapat, baik lisan maupun tulisan.
Jadi kok dilaporkan itu, saya nggak ngerti di mana ilmu hukum itu. Ya. Apalagi saya sebagai posisi advokat, ada pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, tidak boleh lawyer itu diadili, digugat atau dipidana, dituntut secara pidana, tidak boleh, karena ada imunitas hak sebagai advokat dalam konteks pembelaannya pada klien. Nah, Rocky kita tahu dia kaum intelektual, dia bebas berpendapat. Nah, kalau ada hal-hal yang sifatnya kategori penghinaan dan lain sebagainya, itu harus dengan hak jawab, bukan laporan polisi. Hak jawab yang merasa dihina. Jokowi merasa dihina, ya jawab dong, aku nggak suka. Kalau mau melapor ya Jokowi sendiri, bukan nyuruh-nyuruh orang lain atau orang-orang sok-sok cari muka penjilat gitu loh, penjilat gitu. Ya, mau minta proyek kali nggak ada kerjaan orang gitu kan, lagi mau pemilu gitu. Itu tidak dibenarkan dalam ilmu hukum. Nah, oleh karena itu, pihak kepolisian dengan rasa hormat saya kepada Kapolri, ya Bapak Jenderal Sigit Listio, ya, untuk tidak menerima laporan karena itu nggak masuk ranah hukum yang dibicarakan dalam pengertian untuk penegakan hukum yang benar. Dan Anda sebagai Kapolri juga menjelaskan tentang program restorasi justice. Nah, restorasi justice itu rasa keadilan yang dikedepankan untuk dipersoalkan gitu loh. Maksudnya kalau memang betul ada penghinaan, ya tolong jangan cepat-cepat terus laporan polisi terus ditewak nama ya, ditangkap. Tidak dong. Ada yang keberatan yang merasa dihinanya itu sendiri yang harus melapor. Sekali lagi demikian. Maka oleh karena itu, ke depan ini udah nggak bisa diinikan. Dan saya juga waktu omong di Solo ya tentang people power, ada juga yang melaporkan tuh di Polda Jawa Barat. Alhamdulillah polisi sangat cerdas dan profesional. Jadi presisinya itu benar, prediktifnya itu benar ya. Enggak ada pelanggaran hukum kita, orang ini bagian wilayah untuk menyampaikan aspirasi kok. Ya. Bahkan memakjulkan presiden juga boleh kok. Undang-undang mengatur begitu boleh, asal konstitusional. Asal kita betul-betul menjaga tidak anarkis, tidak membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Sekedar aspirasi nyampaikan saya nggak suka kamu, kenapa? Kok kamu sendiri yang merasa suka boleh? Masa kamu sendiri yang suka boleh, kita nggak suka nggak boleh? You suka boleh, saya nggak suka juga boleh. Itu undang-undang tuh melingkupi hak dan kewajiban bagi warga negaranya yang dilingkupi di satu negara itu gitu loh. Jadi kok blow on gitu ya, menurut saya itu blow on betul kalau ada orang yang bukan haknya, dia nggak punya hak hukum ya, nggak punya legal standing istilahnya. Pernah saya debat di TV swasta waktu itu yang legal standing aja nggak ngerti.